يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Baik teman-teman, di pekan kedua ini, di pertemuan kedua, kita masih akan membahas tentang a'dha'ul jismi. A'dha'ul jismi maknanya adalah anggota badan. Bapak harap teman-teman sudah menghafal kosakata yang pada minggu lalu sudah Bapak berikan. Bapak sudah mengatakan pada teman-teman, bagaimanapun metode yang teman-teman gunakan untuk menghafal kosakata, maka tidak mengapa, baik dengan cara dilakukan maupun dengan tidak dilakukan. Yang penting tujuannya adalah sama, yaitu sama-sama menghafal kosakata, bukan pada lagunya. Baik teman-teman, dari kosakata yang sudah sama-sama kita hafal pada minggu lalu, kita akan mengembangkan kosakata tersebut menjadi sebuah kalimat yang sederhana, yaitu dengan cara menggunakan bantuan isim isyarah. Apa sih isim isyarah itu? Teman-teman sudah mengenal istilah isim isyarah, yaitu kata tunjuk yang teman-teman sudah pelajari pada kelas-kelas sebelumnya, mungkin di kelas 3 atau di kelas 4. Setidaknya isim isyarah ini tidak asing lagi bagi teman-teman. Maka dari itu, di kelas 5 ini kita akan mengembangkan isim isyarah ini dengan menggunakan kosakata yang sudah kita hafal, yaitu a'dha'ul jismi, tentang a'dha'ul jismi. Dari a'dha'ul jismi ini kita akan gunakan isim isyarah. Nah, pada isim isyarah juga ada perbedaan isim isyarah untuk mudzakkar dan isim isyarah untuk muannas. Isim isyarah untuk mudzakkar yaitu hada, kata hada. Dan isim isyarah atau kata tunjuk untuk muannas adalah hadhihi. Jadi ketika teman ingin menggunakan isim isyarah, maka teman-teman harus melihat apakah benda yang ditunjuk itu bentuknya muannas ataukah mudzakkar. Nah, cara membedakan suatu benda muzakkar atau muannas dalam bahasa Arab, teman-teman juga sudah pernah mempelajari bahwa perbedaan yang paling mendasar untuk membedakan antara muzakkar dan muannas yaitu terletak pada huruf ta marbutoh seperti ini. Ya, kalau besar hurufnya, Bapak akan misalkan lagi huruf ta marbutoh seperti ini. Ya, ta yang bulat. Itu adalah perbedaan mendasar yang sangat-sangat mendasar untuk membedakan antara muzakkar dan muannas. Contohnya untuk muannas seperti ini. Bapak ambil dari anggota badan. Contohnya untuk muannas yang ada ta marbutohnya adalah syafatun. Syafatun. Makna syafatun adalah bibir. Syafatun jenisnya muannas. Kenapa muannas? Karena ada ta marbutohnya. Perhatikan, disebut muannas karena ada ta marbutohnya. Jadi ketika teman ingin menggunakan isim isyarah untuk kata syafatun, maka menggunakan isim isyarahnya harus yang hadhihi. Hadhihi. Hadhihi syafatun. Hadhihi syafatun. Hadhihi syafatun. Ya, harus sesuai, harus disesuaikan. Jika ya benda yang ditunjuknya muannas, maka isim isyarahnya juga harus muannas. Ya, seperti itu. Nah, jika suatu benda yang ingin teman-teman tunjuk itu bentuknya muzakkar, jenisnya muzakkar, maka isim isyarah yang digunakan juga harus muzakkar. Contohnya dari kata lisan, lisanun. Baik, teman-teman,
Di kata lisanun ini tidak ada tak marbutohnya. Tidak ada tak marbutohnya seperti kata syafatun. Oleh karena itu, lisanun jenisnya adalah muzakkar, jenis laki-laki. Maka ketika teman ingin menunjukkan lisanun dengan menggunakan isim isyarah, maka isim isyarah yang digunakan adalah hadza. Harus disesuaikan. Ya, jangan dibalik-balik. Jangan mengatakan hadhihi lisanun atau hadza syafatun. Salah ya, terbalik itu namanya. Jadi harus disesuaikan. Bendanya muzakkar, maka isim isyarahnya harus muannas. Jika bendanya muannas, maka isim isyarahnya harus muannas. Jika bendanya mudzakkar, maka isim isyarahnya juga harus mudzakkar, harus disesuaikan. Baik teman-teman, kita kembangkan kembali. Teman-teman, tidak selamanya muannas itu ditandai dengan tak marbutoh. Tidak selamanya. Perhatikan, tidak selamanya muannas, ciri-ciri muannas dapat diketahui dengan tak marbutoh seperti kata syafatun barusan yang Bapak tulis. Namun ada tanda-tanda lain pada suatu kata dalam bahasa Arab bahwa jenis tersebut adalah muannas. Bapak akan memberi 3 tanda saja. Yang pertama tadi adalah adanya tak marbutoh. Tak marbutoh. Bentuknya seperti tak bulat. Tak yang bulat. Itu namanya tak marbutoh. Dan tadi contohnya adalah syafatun, bibir. Syafatun, bibir. Kemudian muannas dapat diketahui dengan namanya. Nama orang, jenisnya muannas, Aisyah, Fatimah, Hindun, Maryam. Nah, nama-nama yang Bapak sebutkan tadi adalah bentuknya jenisnya adalah muannas untuk perempuan. Karena tidak mungkin laki-laki bernama Aisyah. Karena tidak mungkin laki-laki namanya Maryam dan tidak mungkin laki-laki namanya Fatimah. Nama tersebut dikhususkan untuk muannas atau wanita. Maka teman-teman bisa mengetahui orang tersebut wanita bisa dikenal dengan namanya. Aisyah. Oh iya, orang itu perempuan karena namanya Aisyah atau Fatimah. Baik, itu 2. Yang pertama tak marbutoh untuk muannas, kedua diketahui dengan namanya. Contohnya adalah Aisyah, Fatimah, Hindun, Maryam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas, yaitu anggota badan yang berpasangan. Baik, teman-teman, perhatikan. Yang ketiga inilah yang akan kita bahas, yaitu anggota badan yang berpasangan. Apa saja? Contohnya mata, telinga, tangan, kaki, dan lutut. Yang kesemuanya itu adalah anggota yang berpasangan, namun jenisnya adalah muannas. Ya, bukan muzakkar. Meskipun anggota badan yang kita punya berpasangan tidak ada tak marbutohnya, namun jika berpasangan masuknya jenisnya adalah muannas. Contohnya ainun, terus udhunun, yadun, rijlun. Itu anggota-anggota badan yang berpasangan. Meskipun tidak ada tak marbutohnya, namun tetap masuknya adalah muannas, bukan muzakkar. Baik. Bapak akan menggarisbawahi anggota badan yang berpasangan masuk kepada muannas, bukan muzakkar. Kita akan membuat isim isyarah untuk anggota badan yang berpasangan. Jadi bagaimana cara menggunakan isim isyarah untuk anggota yang berpasangan? Tetap harus menyesuaikan jenisnya. Ya, harus menyesuaikan jenisnya. Contohnya, yadun. Apa yadun? Itu tangan. Yadun tidak ada tak marbutohnya. Ya, tapi jenisnya adalah muannas. Kenapa? Karena dia adalah anggota badan yang berpasangan.
Anggota badan yang berpasangan seperti Bapak sebutkan barusan termasuk jenis muannas, tanda-tanda muannas. Jadi cara menggunakan isim isyarah untuk anggota badan yang berpasangan harus menggunakan isim isyarah yang muannas, yaitu hadhihi. Hadhihi yadun. Hadhihi yadun, bukan hada yadun. Kemudian hadhihi rijlun. Ini kaki. Kaki adalah anggota badan yang berpasangan. Oleh karena itu dia masuknya kepada tanda muannas. Maka isim isyarah yang digunakan adalah hadhihi, bukan hada. Sama seperti kata yadun. Dan seterusnya anggota-anggota yang berpasangan harus teman perlakukan seperti muannas. Maka ketika teman-teman ingin menggunakan isim isyarah, maka gunakan isim isyarah yang muannas, bukan yang mudzakkar. Hadhihi rijlun. Kemudian hadhihi udhunun. Baik. Sampai sini paham ya? Kemudian kita masuk pada bahasan hada, isim isyarah untuk mudzakkar. Contohnya, ini untuk anggota badan yang tidak memiliki pasangan. Hadihi, hada lisan. Hada lisan. Lisan bentuknya, jenisnya adalah mudzakkar. Karena selain lisanun tidak memiliki tak marbutah, lisanun juga tidak memiliki anggota badan yang berpasangan, bukan anggota badan yang berpasangan. Kemudian apa lagi? Hada ra'sun. Hada ra'sun. Hada anfun. Hada anfun. Hada ra'sun. Hada lisan. Hadihi yadun. Hadihi rijlun. Hadihi udhunun. Yadun, rijlun, dan udhunun, bahkan ainun, itu adalah anggota badan yang berpasangan. Meskipun tidak memiliki tak marbutah, namun masuknya kepada jenis muannas, bukan mudzakkar. Kemudian hada lisanun, hada ra'sun, hada anfun. Ketiga, kosakata ini adalah termasuk anggota badan yang tidak memiliki pasangan. Oleh karena itu, lisanun, ra'sun, dan anfun termasuk jenis mudzakkar. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan, apa yang Bapak jelaskan kepada teman-teman mengenai isim isyarah ini, utamanya tentang tanda-tanda muannas dan mudzakkar, semoga bisa dapat dipahami bahwa anggota badan yang berpasangan masuknya jenisnya adalah muannas, bukan mudzakkar, meskipun tidak memiliki tak marbutah. Baik teman-teman, itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan dan bisa diulang-ulang di rumah, dipelajari lagi di rumah. Kemudian nanti Bapak akan berikan soalnya untuk tugas yang mesti teman-teman kerjakan di rumah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.